Jika kamu merasa terjebak di dalam satu keadaan yang merugikan, kamu mungkin akan berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari keadaan tersebut, atau setidaknya berdamai dan beradaptasi dengan keadaan tersebut dengan mengubah sedikit cara kamu menjalani kehidupan. Itulah yang dilakukan oleh makhluk yang akan kita bahas kali ini. Mereka ikan, tapi mereka sudah beradaptasi dengan baik tanpa kehadiran air, yang merupakan kebutuhan utama mereka. Mereka beradaptasi dari lingkungan air ke lingkungan kering dengan mengembangkan organ pernapasan lain. Jika kebanyakan ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air, ikan yang akan kita bahas kali ini memiliki paru-paru, sehingga mereka tetap nyaman hidup di luar air selama bertahun-tahun. Ini adalah lungfish. Ketika melihat lungfish, mata kita biasanya langsung tertuju kepada sirip mereka yang tidak umum. Tidak seperti sirip ikan yang lain. Sirip lungfish lebih mirip tangan dan kaki vertebrata yang belum berkembang. Dan menurut penelitian fosil, memang demikian. Sirip-sirip lungfish yang seperti bakal kaki tersebut adalah bukti transisi dari ikan yang dipaksa keadaan keluar dari air dan bertahan hidup, yang pada akhirnya memberi jalan bagi kehadiran leluhur dari banyak binatang. Lungfish juga kerap disebut mudfish. Mereka adalah anggota dari ordo Dipnoi, masih berkerabat jauh dengan sulakan, dan beberapa ikan awal dengan sirip bertungkai, yang merupakan cikal bakal kehadiran tetrapoda. Tetrapoda adalah binatang berkaki 4 yang meliputi amfibi, reptil termasuk dinosaurus dan keturunannya yaitu burung, dan sinapsida yang merupakan leluhur mamalia. Jika dirunut ke belakang, kehadiran ikan-ikan dengan jenis sirip seperti ini adalah bukti timeline atau lini masa dari kehadiran tetrapoda. Semua ikan dengan sirip bertungkai memiliki tulang sirip yang menyambung dengan tulang panggul atau tulang bahu, seperti femur dan humerus. Tidak seperti ikan bersirip pada umumnya. Anggota dari lungfish ini adalah jenis ikan air tawar yang spesial. Mereka adalah satu-satunya ikan yang memiliki 2 organ pernafasan, insang dan paru-paru. Paru-paru mereka adalah swim bladder atau kantung renang yang dimodifikasi, yang pada sebagian besar ikan digunakan untuk daya apung saat berenang. Tetapi pada lungfish, paru-paru ini digunakan untuk menyerap oksigen dan membuang limbah. Hanya lungfish Australia yang memiliki 2 paru-paru, itu pun hanya satu yang bisa difungsikan. Mereka dapat selamat dari kekeringan dengan menggali ke dalam dasar perairan sebelum perairan tersebut mengering dan berdiam di sana, hidup tanpa air hingga selama 4 tahun, mirip dengan hibernasi. Tapi hibernasi dilakukan oleh makhluk untuk menghadapi kedinginan. Nah, yang dilakukan oleh lungfish adalah estivasi. Apa bedanya hibernasi dengan estivasi? Keduanya adalah sama-sama tipe dormansi, namun perbedaan utamanya terletak pada ekosistem. Hibernasi dilakukan oleh makhluk yang hidup di dalam ekosistem dingin yang ekstrim. Sementara estivasi adalah sebaliknya, dilakukan oleh makhluk yang hidup dalam ekosistem yang panas dan kering. Pembahasan lebih lanjut tentang perbedaan antara hibernasi dan estivasi ada di video sebelumnya ya. Di alam liar, lungfish Afrika memasuki fase estivasi selama musim kemarau dan kekeringan. Kemudian mensekresikan banyak lendir yang akan mengering membentuk semacam kepompong. Memasuki keadaan mati suri dalam kepompong tersebut hingga selama 4 tahun. Hanya lungfish Afrika yang memiliki kemampuan estivasi ini. Estivasi pada lungfish terdiri dari 3 fase, yaitu induksi, torpor, dan kebangkitan. Selama fase induksi, lungfish mendeteksi keadaan lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal yang akan memicu perubahan perilaku, struktural, fisiologis, dan biokimia yang diperlukan dalam persiapan estivasi.
lungfish akan mengalami hiperventilasi dan mengeluarkan banyak lendir yang menyelimuti tubuh mereka. Lendir bagian luar akan mengering dan membentuk semacam kepompong. Sementara lendir yang tersisa akan menjaga tubuh lungfish tetap lembab di dalam kepompong. Fase torpor dalam estivasi dimulai ketika lungfish telah terbungkus sempurna di dalam kepompong. Mereka berdiam diri, bernapas hanya dengan paru-paru mereka, dan melambatkan fungsi organ. Sebagai sumber nutrisi, mereka akan memakan sedikit bagian dari ekor mereka. Selama fase torpor, lungfish harus mencegah kematian sel, tetapi tetap melestarikan struktur biologis dan mempertahankan laju produksi limbah dengan sangat lambat untuk menghindari pencemaran area internal. Fase ini dapat berlangsung hingga 4 tahun. Ketika mendeteksi keberadaan air yang merembes dari atas, lungfish akan bangkit dari mati surinya. That's the cutest fucking thing I've ever seen in my entire life. Ini mungkin seperti kamu yang tanpa sadar tidur terlalu lama. Dan ketika bangun, semua hal yang tidak mengenakan langsung kamu rasakan. Pusing, pegel, lapar, haus, dan lain sebagainya. Apalagi kalau nggak punya duit. Akan terasa 2 kali lipat sensasinya. Ada 3 genera dan 6 spesies dari lungfish. 4 tersebar di Afrika, 1 di Amerika Selatan, dan 1 di Australia. Dari 3 genera lungfish, tidak semuanya bernapas menggunakan paru-paru mereka. Ada yang menggunakan keduanya dalam keadaan tertentu. Genus Protopterus dan Lepidopsiran merupakan obligate air breather. Mereka harus muncul ke permukaan air untuk menghirup udara. Sementara genus Neoceratodus adalah obligate water breather, yang berarti mereka bisa seterusnya berada di dalam air tanpa harus ke permukaan air untuk menghirup udara. Perbandingan morfometrik antara paru-paru Protopterus dengan paru-paru vertebrata lain menunjukkan adanya kedekatan dengan mekanisme yang dimiliki oleh reptil dan burung. Transisi dari pernapasan di dalam air ke pernapasan di luar air diduga merupakan satu dari peristiwa tunggal yang paling signifikan dalam evolusi vertebrata. Transisi ini diduga sebagai respons adaptif dari perubahan zat yang terkandung di dalam air pada masa itu, bukan karena ikan ini ingin merasakan kehidupan di daratan. Pada periode Devon, banyak spesies tumbuhan baru mulai bermunculan, menambah jumlah oksigen. Tapi tidak sedikit dari tumbuhan tersebut juga mati dan tersapu ke perairan. Sisa-sisa tumbuhan ini memicu pertumbuhan alga dan bakteri. Jumlah alga dan bakteri yang berlebihan akan menyedot oksigen yang berada di air. Seleksi alam pun berjalan. Organisme yang mampu beradaptasi dengan keadaan tersebut mengembangkan strategi baru demi kelangsungan hidup mereka. Karena bagaimanapun jumlah oksigen di daratan akan selalu lebih banyak daripada di dalam air. Jadi banyak organisme yang beralih dengan memanfaatkan oksigen yang tersedia di luar air. Salah satu dari mereka adalah leluhur dari lungfish ini. Keberadaan mereka diduga merupakan awal dari kehidupan amfibi semi-akuatik dan selanjutnya menghadirkan tetrapod. Seiring mekanisme biologi dari tetrapod berevolusi menjadi semakin kompleks, kebutuhan oksigen meningkat. Dan untuk memenuhi kebutuhan ini, insang mereka akan mengecil dan menghilang. Sementara anatomi paru-paru akan mengalami reorganisasi yang dramatis, terutama dalam pembentukan partisi, meningkatkan luas permukaan di mana pertukaran gas dapat berlangsung. Fisiologi respirasi dari lungfish telah menjadi subjek dari banyak penelitian. Namun, masih banyak yang belum diketahui tentang detail fungsional dan struktural pada kelompok vertebrata ini. Studi morfometrik paru yang terperinci masih terus dilakukan untuk semakin mendalami kemungkinan reorganisasi morfologi paru-paru dalam perjalanan evolusinya. Tergantung spesiesnya, lungfish jantan mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 15 tahun. Sedangkan betinanya mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 20 tahun. Mereka diperkirakan dapat hidup hingga 100 tahun.
dan merupakan spesies yang dilindungi di Australia. Langfish Australia di Shedd Aquarium yang dinamai Grandad hidup hingga lebih dari 80 tahun, namun akhirnya diutanasia pada 5 Februari 2017 karena kemunculan beberapa penyakit akibat dari penurunan fungsi organ karena usianya yang semakin tua. Sekarang, Methuselah adalah langfish Australia tertua yang hidup di Museum San Francisco dan diyakini sebagai ikan akuarium tertua di dunia. Saat video ini dibuat, Methuselah berusia 90 tahun dengan tubuh sepanjang 1,2 meter dan berat sekitar 18 kg. Langfish melakukan rutinitas perilaku kawin yang rumit dan masih sangat sedikit yang diketahui tentang proses perkawinan ini. Beberapa spesies mengeluarkan suara keras yang dibuat dengan menghirup udara. Beberapa spesies, seperti langfish Australia, diamati berputar-putar berpasangan di dekat permukaan air. Langfish biasanya bertelur di akhir musim dingin atau di awal musim hujan. Beberapa spesies membangun sarang berupa lubang besar di dasar anak sungai. Spesies yang lain akan mencari area dengan tumbuhan air yang terisolasi, kemudian bertelur di sana. Telur langfish berdiameter sekitar 3,5 hingga 4 mm. Larva kecil kemudian muncul seminggu setelah telur diletakkan. Larva langfish terlihat sangat mirip dengan salamander tanpa kaki. Memiliki insang luar yang panjang, berwarna merah terang, seperti berumbai atau berbentuk seperti kipas, yang mereka gunakan untuk bernafas sampai paru-paru mereka berkembang sepenuhnya. Langfish muda akan tetap berada di sekitar sarang atau di dekat induk jantannya, hingga mereka cukup besar untuk mencari makan secara mandiri. Bicara tentang makanan, langfish adalah pemangsa yang rakus. Mereka memakan berbagai macam binatang akuatik, termasuk anggota spesies mereka sendiri. Di penangkaran, langfish Afrika akan memakan cacing tanah, potongan daging, berudu, katak kecil, dan ikan kecil. Langfish Ethiopia atau Protopterus aethiopicus memiliki 2 gigi di bagian depan rahang atas, dan di rahang bawahnya memiliki sejumlah gigi penghancur. Mangsa mereka yang biasanya krustasea akan dihisap, dihancurkan, dan dikunyah secara menyeluruh. Penglihatan langfish biasanya tidak terlalu baik. Mangsa dideteksi oleh indera penciuman mereka daripada penglihatan mereka. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa beberapa spesies langfish dapat menggunakan elektroresepsi untuk menemukan mangsa yang tersembunyi. Penelitian tentang anatomi langfish menunjukkan adanya organ yang mirip dengan hiu yang digunakan untuk mendeteksi sinyal listrik pada makhluk lain. Langfish tidak terancam punah. Memang pada tahun 2003, spesies langfish Australia dinyatakan sebagai spesies rentan oleh Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati. Bahkan, langfish Australia telah dilindungi suku aborigin selama ribuan tahun sebelum penerapan peraturan pemerintah tersebut. Pada saat itu, habitat langfish Australia telah dipengaruhi secara negatif oleh perubahan lingkungan yang terkait dengan pertanian, deforestasi, keberadaan spesies invasif, dan bendungan. Perubahan pada area sungai ini mengurangi populasi langfish, mengganggu proses perkembangbiakan, dan mengurangi tingkat kehidupan langfish remaja. Bendungan buatan manusia mengubah kualitas air di hilir, karena seringkali melepaskan air yang kaya sedimen, tapi miskin oksigen. Bendungan juga membatasi pergerakan langfish, mencegah migrasi ikan dewasa ke daerah pemijahan. Banjir dari buka tutup bendungan juga menghancurkan ekosistem mikrofita alga yang menjadi tempat berlindungnya langfish remaja. Namun setelah dilindungi dalam undang-undang, perlahan populasi langfish di Australia kembali pulih. Jadi, apa manfaat langfish untuk manusia? Apakah bisa dimakan? Manfaat ekonomis dari langfish sepertinya sedikit. Karena kelimpahan dan ukurannya yang besar, langfish menjadi sumber makanan di Afrika. Masyarakat Afrika telah belajar bagaimana sifat dan perilaku langfish. Langfish diperoleh dengan menggali lumpur di sungai yang mengering.
Di Amerika Selatan juga demikian. Langfish juga menjadi sumber makanan di sana. Manfaat utama dari langfish lebih banyak sebagai bahan penelitian dalam memahami sejarah biologi. Dari langfish, kita tahu dari mana leluhur vertebrata darat berasal. Dari langfish, kita jadi tahu kalau vertebrata mampu berestivasi selama 4 tahun. Dan ternyata, kepompong yang menyelimuti mereka memiliki fungsi antimikroba. Langfish sangat menarik bagi ahli biologi, karena mereka dapat memberikan informasi penting tentang praadaptasi, perubahan dalam rencana tubuh dan fisiologi, serta perubahan molekuler yang memungkinkan transisi dari kehidupan akuatik ke kehidupan darat. Langfish juga bisa menjadi teman yang baik. Mereka dapat dipelihara dalam akuarium, biasanya dalam kondisi soliter, karena mereka sangat agresif dan dapat memakan ikan kecil. Langfish tumbuh dengan cepat. Oleh karena itu, butuh akuarium yang besar untuk memastikan kenyamanan hidupnya. Akuarium besar sama dengan dana besar. Menurut data fosil, langfish telah hadir lebih dari 400 juta tahun dan hampir tidak berubah selama lebih dari 100 juta tahun. Semua berkat kemampuannya beradaptasi terhadap lingkungannya yang biasanya ekstrim. Langkah kecil dari langfish yang selamat di darat menghadirkan keragaman hayati yang seiring berjalannya waktu menjadi populasi utama di berbagai macam ekosistem. Langfish membuktikan sesuatu yang tidak membunuh hanya akan menguatkan kita. Jadi jangan cepat menyerah. Jalani dulu, gunakan apa yang tersedia, syukuri apa yang ada. Ketika kita mampu melewati sebuah keadaan yang ekstrim, kita menjadi lebih kuat setelahnya. Bahkan keadaan ekstrim tersebut bisa saja menjadi rutinitas. Allah bisa karena biasa. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.